Kalau kalian pernah mendengar istilah tua tapi perkasa, itu sangat cocok dengan HP ini cuy. Soal umur sudah tidak muda lagi. Bahkan menurut saya ini HP purba. Dikeluarkan di tahun 2022. Dan saat itu harganya kurang lebih sekitar 3 jutaan cuy. Dan kalian tahu ini HP apa? Ini adalah Realme 10. By the way, ini saya jual ya, murah saja, hanya 1 jutaan. Bagi kalian yang berminat, silahkan cek di kolom komentar. Saya sertakan link Tokopedia di sana. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya nih guys. Kalau kalian disuruh milih HP keluaran terbaru dengan spek kentang atau HP purba seperti ini, tapi speknya lumayan cuy. Kira-kira kalian milih yang mana? Kalau saya pribadi sih nggak milih keduanya ya. Saya mending flagship cuy. Oke, langsung saja. Untuk detail dari HP yang saya jual, Realme 10, yang pertama adalah tingkat kemulusannya. Saya tidak bisa mengatakan HP ini mulus ya, karena memang banyak sekali lecet dan ada den juga cuy. Bisa kalian lihat ya, di sudut ada den. Overall untuk tingkat kemulusan bisa saya katakan sekitar 85-90% lah. Tapi yang pasti HP ini masih segel coy. Sejauh ini saya tidak menemukan adanya bekas unit pernah dibongkar. Depan belakang semuanya rapet guys. Dan ini yang bikin saya nggak suka dengan kualitas HP-HP seperti ini ya. Jadi pakai bahan plastik yang dimana sangat mudah sekali meninggalkan jamur coy. Oke, sekarang saya akan sampaikan spesifikasinya. Yang pertama soal layarnya. HP ini menggunakan panel AMOLED coy. Tentu saja layar AMOLED lebih bagus daripada IPS ya. Meskipun di beberapa kondisi memang banyak penyakit ya, tapi dari segi pengalaman visual, no debat lah, layar AMOLED lebih baik daripada IPS. Warnanya mantap, dilihat dari sudut pandang manapun, terlihat oke coy. Gambarnya seolah-olah hidup. Oh ya, HP ini memiliki resolusi Full HD Plus dengan bentang layar 6,4 inch dan juga dibekali dengan refresh rate yang cukup tinggi, 90 Hz coy. Soal efisiensi daya, jelas lebih baik dibandingkan dengan 120 Hz. Untuk scrolling pun juga mantap, terasa ringan dan juga halus coy. Soal ukuran ya, dibandingkan dengan HP-HP sekarang yang bongsor coy, ini termasuk compact, 6,4 inch. Dan kalau bicara soal feel genggaman, ini mantep banget, nyaman digenggam karena ukurannya yang cukup kecil. Kalau kalian lebih seneng HP yang besar atau yang compact seperti ini guys, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau saya sih terserah ya, mau compact mau besar, yang penting flagship coy. Oke, sekarang kita beralih ke dapur pacunya. Yang pertama saya mau bahas soal UI-nya dulu nih. UI Realme itu mantep banget, nggak ada iklan. Biarpun banyak aplikasi-aplikasi bloatware, tapi nggak kayak brand sebelah, sebut saja Xiaomi. Tiap buka aplikasi pasti ada iklan. Kalau ini nggak, beda, bersih coy. Jadi kalau HP-mu Xiaomi, ya maaf, kita nggak sama. Selanjutnya soal dapur pacu. HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dan dibekali dengan RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal sebesar 128 GB. Asal kalian tahu ya, chipset Helio G99 ini masih dipakai bahkan di tahun ini coy. Hal itu menandakan bahwasanya chipset ini memang bagus. Dan benar saja, skor Antutunya itu setara flagship jadul Snapdragon 835. Tidak seperti Snapdragon, chipset ini justru lebih adem coy, menurut saya ya. Ini saya coba main game bocil ya, FF di HP ini dengan setting grafis tertinggi. Mana ini setting grafisnya? Saya nggak pernah main ini cuy. Oh ini ya, lebih lengkapnya silahkan kalian lihat sendirilah.
Dan saya akui, perkembangan MediaTek ini pesat banget guys. Selalu bisa memenuhi ekspektasi customernya. Salah satunya adalah menyediakan chipset dengan performa yang gahar, tapi harganya sangat terjangkau coy. Dan banyak sekali brand yang menggunakan produk MediaTek. Coba saya mau tanya guys, bagi kalian yang mempunyai pengalaman menggunakan chipset ini MediaTek, seri apapun, silahkan tulis di kolom komentar beserta kelemahannya atau kekurangannya. Dan menurut kalian apakah lebih bagus dari Snapdragon? Oke, yang terakhir, pembahasan soal kameranya. Sayangnya HP ini hanya mempunyai 2 buah lensa kamera saja. Satu lensa utama, yang satu lagi itu deep sensor coy. Dan sayangnya HP ini tidak mempunyai lensa ultra wide. Perekaman video juga hanya sampai 1080 60 fps saja. Tidak bisa merekam sampai 4K. Dan untuk hasil kameranya kira-kira seperti ini. Menurut saya hasil foto seperti ini nggak jelek sih. Kalian coba lihat langitnya coy. Warnanya biru, mantep banget, saturasinya pas. Minusnya cuma di perekaman aja sih, jelek banget. Mode 30 fps tidak support stabilisasi. Serius ini jelek banget. Tapi harganya 1 jutaan, ya tetap aja jelek. 60 fps nya apalagi, ya nggak ada bagus-bagusnya lah. Mungkin yang bagus cuma warnanya aja. Dan ini untuk perekaman kamera depannya sama aja, bergetar, nggak bagus lah pokoknya. Jadi HP ini bukan untuk kalian yang suka merekam video. Kalau untuk foto-foto sih oke, untuk game juga oke. Tapi kalau sudah bicara soal merekam video, jangan gunakan HP ini. Oke, jadi itu tadi adalah sedikit review singkat dari HP yang saya jual, Realme 10. Kira-kira gimana menurut kalian? Worth it gak dibeli? Harganya murah sekali, hanya 1 jutaan. Silahkan kalian check out lewat komentar yang saya sematkan. Dan jangan lupa subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.